biasa buat Tuhan. Puji Tuhan, hari ini seperti yang saya sudah janjikan, saya akan mulai satu seri khotbah yang baru. Dan saya akan berikan judulnya buat saudara. Selama beberapa minggu ke depan, selama Tuhan percayakan saya untuk bisa menyampaikan firman Tuhan, saya akan melanjutkan seri khotbah ini. Nah saudara, malam hari ini saya akan memulai satu seri khotbah dengan judul diurapi. Sama-sama yang di sini katakan 1, 2, 3 apa? Diurapi. Sama-sama yang di sini tepuk dada saudara, katakan saya diurapi Tuhan. Saudara yang di rumah, saudara boleh tulis di live chat. Saya gak lupa dengan saudara, berapa ribu teman-teman di rumah. Saudara boleh tulis di live chat, saya diurapi Tuhan. Bapak ibu saudara, kita buka Alkitab kita bersama-sama untuk memulai seri khotbah ini. Di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-16. 1 Samuel pasalnya yang ke-16 ayatnya ke-11 sampai ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semua?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu." Kita semua tahu siapa yang bungsu. Seorang raja yang kita kenal yang mengalahkan raksasa dari negara Filistin. Namanya raja siapa saudara? Daud. Karena satu hari Samuel mau datang ke rumahnya Isai atau bahasa Inggrisnya Jesse. Datang ke rumahnya Jesse, lalu Tuhan berfirman kepada Samuel, salah satu anak dari Jesse, dari Isai akan menjadi seorang raja. Dan datanglah Samuel ke rumah Isai. Dilihat anaknya yang pertama nama Eliab. Hampir aja Samuel mau mengurapi, tapi Tuhan berkata bukan yang ini. Lanjut ke anak kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai anaknya yang ketujuh. Tidak ada satupun yang dipilih sama Tuhan. Tapi kita lihat di ayat ini, lalu Samuel tanya kepada Jesse, kepada Isai, "Apa ini semuanya 7 anak ini?" Dia jawab, "Enggak, masih ada tinggal yang bungsu. Tapi dia sedang menggembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Panggil dia. Sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Kemudian disuruhnya lah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, dalam bahasa konteksnya hari ini cute sekali saudara ya kan. Kemerah-merahan, cute, matanya indah, ganteng, parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah." Sama-sama dengan saya katakan oh kurang mantap saudara, sekali lagi bangkitlah apa? Urapilah dia. Because this is him, sebab inilah dia. Ayat 13 dikatakan Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu. Dan apa saudara? Mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Nah sejak hari itu seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju ke Rama. Sekali lagi tampilkan judul dari khotbah saya. Diurapi. Doa saya setiap Bapak Ibu Saudara yang hadir malam hari ini. Kita adalah orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saudara, tahukah saudara bahwa diurapin Tuhan memiliki banyak hal-hal yang baik yang datang dengan urapan itu. Kita lihat firman Tuhan, tampilin lagi ayat 13. Dikatakan sejak diurapi oleh Nabi Samuel, maka dikatakan berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Di sini kita melihat bahwa setelah urapan itu dilimpahkan kepada Daud, maka ada kuasa dari tempat maha tinggi yang menyertai Daud. Karena itu menurut saya sangat penting untuk kita belajar yang namanya diurapin Tuhan. Dan saya akan khotbahkan ini selama 3 minggu ke depan. Hari ini saya akan khotbahkan part 1, bagian yang pertama. Judulnya adalah kemenangan orang yang diurapi. Sama-sama baca dengan saya 1, 2, 3. Kemenangan bagi, saya percaya orang yang diurapi akan melihat kemenangan besar dalam hidupnya. Dan minggu depan saya akan khotbah tentang ujian bagi orang yang diurapi. Dan penutupnya tanggal 6 Maret. Saya akan khotbah dengan judul diurapi untuk menjadi berkat. Hari ini kita bahas yang pertama dulu. Kemenangan orang yang diurapi. Saya percaya hari ini saudara yang hadir diurapi Tuhan. Dan menerima kemenangan-kemenangan besar dari Tuhan. Boleh saya tanya berapa banyak dari saudara malam hari ini mau menerima urapan dari Tuhan? Kasih tepuk tangan dulu yang paling dahsyat buat Tuhan ya. Kita mau belajar sama-sama. Saya lagi di mood, saya lagi di musim, saya mau banyak ngajar jemaat tahun ini.
Supaya rahasia-rahasia firman Tuhan jemaat jadi mengerti. Supaya kita juga semakin dewasa. Bapak Ibu Saudara, apa sih artinya orang yang diurapi? Maksudnya apa Pak diurapin? Saya tulis di slide sebenarnya definisi dari kata diurapin oleh Tuhan. Anointed by God. Artinya adalah orang yang dikhususkan bagi Tuhan. Orang yang dipilih oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Nah, seringkali ada banyak salah konsep dari jemaat Tuhan. Banyak orang berpikir bahwa orang yang diurapin hanya pendeta. Dan memang pendeta diurapin oleh Tuhan. Saudara kalau sering dengar khotbah saya, saudara tahu doa saya selalu sama Pak ya. Tuhan urapi hambamu, urapi setiap jemaat Tuhan yang datang. Pasti saya ngomong gitu. Tapi konsepnya gak boleh salah. Urapan Tuhan bukan hanya buat orang di atas mimbar. Banyak orang punya prinsip, oh pekerjaan Tuhan itu khotbah. Di atas mimbar yang kelihatan. Padahal pekerjaan Tuhan bisa dilakukan dimanapun saudara berada. Saya mau katakan kepada saudara, mungkin ada yang berkata gini, Pastor saya seorang yang masih sekolah, saya masih kuliah. Mana bisa saya ngelakuin pekerjaan Tuhan? No. Saudara percayalah sebagai anak-anak muda di tempat ini, saya lihat banyak anak-anak muda di tempat ini. Di kuliah saudara, di kampus saudara, di sekolah saudara, saudara bisa melakukan pekerjaan Tuhan yang dahsyat. Yang setuju katakan amin. Mungkin bapak-bapak berkata, Pastor, I'm just a businessman, saya bekerja di marketplace. Mana mungkin saya ngelakuin pekerjaan Tuhan, saya gak bisa khotbah. No. Di marketplace pun saudara bisa jadi orang-orang yang melakukan pekerjaan Tuhan. Mungkin saudara berkata, sebagai ibu-ibu mungkin ada yang bilang, Pastor, saya ini loh, cuma seorang ibu rumah tangga. Saya loh cuma besarin anak, saya cuma nyiapin anak-anak sekolah, siapin makanan. Saya mau katakan kepada ibu-ibu di tempat ini. Di rumah saudara pun sebagai ibu rumah tangga. Saudara sedang melakukan pekerjaan Tuhan yang dahsyat. Kenapa? Karena saudara sedang mendidik anak saudara. Dan kalau saudara merupakan ibu-ibu yang diurapi oleh Tuhan, maka anak-anakmu, keturunanmu akan menjadi orang-orang perkasa di muka bumi. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan. Tuhan sayang sama ibu-ibu di tempat ini. Karena itu siapapun kita, apapun profesi saudara, berapapun usia saudara, saudara bisa semua menerima urapan dari Tuhan. Dan satu ciri orang yang diurapin Tuhan, saya catat dulu. Cirinya orang yang diurapi Tuhan adalah kemenangan selalu menyertai dia kemanapun dia pergi. Kemanapun dia pergi selalu dia lihat mujizat. Kemanapun dia pergi selalu ada kebaikan Tuhan. Kemanapun dia pergi selalu melihat ada kemenangan yang Tuhan sediakan bagi dia. Ada lagunya, ada mujizat setiap hari. Dan hal ini akan dialami oleh orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Bukan gak ada masalah, bukan gak ada tantangan. Tapi dia lihat meskipun ada tantangan, ada kemenangan yang Tuhan udah siapin buat saya. Itu orang yang diurapi. Daud melihat itu. Setelah Daud diurapi, kemenangan demi kemenangan dia alami. Bahkan kita tahu kisahnya, setelah dia diurapi, dia melawan satu tentara Filistin, tingginya 3 meter, keturunan Enak. Namanya siapa saudara? Goliat. Dia lemparin tuh batu, akhirnya matilah dia. Dan akhirnya Daud menjadi seseorang yang terkenal dengan kemenangan besar. Kenapa? Itu terjadi setelah dia diurapi. Dan doa saya adalah setiap saudara, gak ada satupun yang terlewatkan. Saudara yang hadir menerima urapan yang sama. Yang setuju katakan amin. Tapi saya mau ingatkan kepada setiap kita baik-baik. Urapan dari Tuhan itu bukan hasil dari usaha kita. Bukan hasil dari usaha kita. Kita gak bisa ngerjain yang namanya urapan Tuhan. Gak bisa saudara pelayanan banyak, pelayanan seharian. Kayak seorang pendeta khotbah ratusan kali lalu langsung diurapin, gak bisa. Saya catat urapan Tuhan itu gak bisa keluar dari hasil usaha kita. Tapi itu hanya pemberian belaka dari Tuhan. Dimana Tuhan lihat seseorang pantas diurapin sama Tuhan. Karena itu dengan berat hati saya harus bilang bahwa ada kemungkinan tidak semua di ruangan ini bisa menerima urapan itu. Kenapa? Karena ada kemungkinan, saya boleh katakan kemungkinan. Saat Tuhan lihat hati kita, mungkin ada dari kita yang tidak pantas untuk menerima urapan itu. Coba
Coba kita introspeksi diri kita. Apakah diri kita sudah pantas untuk menerima urapan itu? Apakah kita sudah seperti Daud yang Tuhan suka hatinya? Urapan Tuhan atas Daud tidak lahir karena dia paling hebat. Tidak lahir karena dia paling ganteng, dia paling hebat. Dikatakan dia badannya kecil, kemerah-merahan. Beda dengan kakaknya paling tua, kokonya nomor 1 namanya Eliab. Aduh, saya yakin keren saudara. Mungkin tinggi besar, badannya berotot, six pack, tangannya besar. Mungkin sebelum ketemu sama Samuel push up dulu supaya kelihatan besar. Berdirinya gak biasa, berdirinya kan gak bisa ngelebosin saudara. Kalau tentara jenderal berdirinya. Begitu Samuel masuk, lihat. Wih, ini orang besar, ganteng, keren. Ini hampir Eliab diurapin sama Samuel. Tapi Tuhan bilang, no. Stop. Aku gak milih orang ini. Tapi saat Samuel melihat seorang anak muda, anak kecil, yang kemerah-merahan. Tuhan bilang, urapin. Ini orang. Bukan karena dia paling hebat. Tapi Tuhan memilih mengurapi Daud karena hatinya. Karena Tuhan melihat dalam hatinya Daud, dia ini pantas diurapin oleh Tuhan. Satu hal yang harus kita renungkan setiap kita di tempat ini maupun berapa ribu saudara di rumah. Pertanyaan yang harus kita tanyakan kepada diri kita. Apakah kita hatinya sudah pantas untuk menerima urapan itu? Saudara, orang kalau diurapin sama Tuhan. Seperti judul dari khotbah yang saya bawakan. Dia akan melihat kemenangan-kemenangan yang dahsyat dalam kehidupannya. Bahkan saya catat di slide, orang yang diurapi Tuhan tidak perlu mengejar kemenangan. Tapi saya catat kemenangan itu merupakan pemberian alamiah dari Tuhan. Dia gak minta, dia gak doa. Dia gak minta itu, tapi Tuhan sediakan lebih dari yang diminta. Itu. Mujizat berkat itu alamiah buat dia. Rasanya segala sesuatu dia lihat. Wah, di sini ada berkat, di sini ada kemenangan. Tapi ingat, tidak semua orang. Tidak semua orang. Dengan gampang saya bisa bilang, kalau saya mau membohongi jemaat, semuanya pasti. Tapi Eliab seorang tentara yang berperang buat tentara Tuhan, yaitu tentara Israel. Dia pun gak diurapin sama Tuhan. Tapi Daud, dia dapat urapan itu. Saudara, setelah Daud diurapi, kemenangan yang dia dapat itu keren banget. Saya mau tunjukin sama saudara. Yang pertama, apa sih kemenangan yang diterima orang yang diurapi Tuhan? Coba buka yang pertama. 1 Samuel 17 ayat yang ke-48 sampai 50. Kalau saudara perhatikan urapan yang Tuhan berikan, itu amazing. 1 Samuel 17 ayat yang ke-48 ayat 50. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantongnya. Diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya. Maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya. Dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Ayat 50. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya. Sama-sama baca dengan saya, tanpa pedang di tangan. Yang pertama, kemenangan apa yang dialami oleh orang yang diurapi Tuhan? Yaitu yang pertama, catat baik-baik. Orang yang diurapi Tuhan, dia akan mengalami penyertaan ilahi. Katakan sama-sama dengan saya dengan keras. 1, 2, 3 apa? Penyertaan. Itu yang dia dapat. Keren. Penyertaan ilahi diberikan kepada Daud. Sehingga dia bisa ngalahin yang namanya Goliat. Yang semestinya gak mungkin. Dia bisa kalahkan. Saya catat orang yang ngalamin penyertaan ilahi. Dia dapat melihat yang mustahil jadi mungkin. Orang yang diurapi dia bisa lihat. Mungkin apa yang dia lihat hari ini mustahil. Tapi dia lihat itu menjadi mungkin. Karena kita tahu bagi Tuhan tidak ada yang. Daud lihat itu. Daud waktu melawan Goliat, kemungkinan untuk Daud menang gak sampai 1%. Karena itu Saul waktu dengar Daud mau ngelawan Goliat, Saul panggil Daud, sini. Sini Maksudnya Daud, sini.
Kamu mau ngelawan Goliat? Iya. Ayo tak kasih baju perang. Pikirannya Saul gini, minimal ada baju perang bisa terlindungi. Dicobailah baju perangnya Saul. Nggak taunya mungkin Saul ukuran bajunya XL. Daud ini extra small. Kan kecil. Gak cukup, gak bisa jalan. Disuruh bawa pedang gak kuat. Akhirnya Daud ngomong gini, daripada aku gak bisa jalan, aku mati. Aku tak pakai batu. Bayangin, kemungkinan dari 1%. Karena dia gak pakai pedang. Jadi 0,000001. Alias mustahil, come on. Goliat 3,5 meter. Bawa tombak besar dari kecil udah latihan perang. Masa kalah sama anak gembala, shepherd boy. Tapi di saat ada penyertaan ilahi nyata dalam hidup Daud. Waktu dia lemparkan batu itu, yang mustahil menjadi mungkin. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kasih tepuk tangan yang paling luar biasa buat Tuhan. Itulah penyertaan ilahi. Orang yang diurapin akan lihat, Pak mestinya gak mungkin. Tapi aku kok ngalamin ya Pak. Itu namanya urapan Tuhan. Kenapa? Karena orang yang diurapin Tuhan akan ngalamin campur tangan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya beberapa hari yang lalu lihat di TikTok. Iya, Pastor juga punya TikTok, saudara. Kalau saudara di TikTok jangan lupa follow @PS_Michael_Gunawan. Ya udah, saudara ya kan. Saya pernah lihat ada satu eksperimen di FYP saya. Tiba-tiba ada yang bawa satu biji gitu. Biji apa itu saya lupa. Terus dimasukin ke satu alat yang biasanya dipakai untuk ngelempar bola tenis. Saudara tahu kan alat otomatis itu. Tiba-tiba biji ini dimasukin. Waktu biji ini keluar dengan momentum yang diciptakan sama yang namanya mesin ini. Kena tempered glass, tempered glassnya pecah. Loh, gak mungkin dong yang namanya biji ini bisa ngancurin satu kaca. Tapi karena dibantu dengan momentum yang ada, karena campur tangan dari mesin bola tenis, yang gak mungkin jadi bisa. Nah itu juga. Dan tiba-tiba waktu saya lihat video itu, saya keinget sama Daud. Loh, berarti waktu Daud lagi ngumban yang namanya batu itu. Saya yakin yang lempar batu itu bukan cuma tangannya Daud. Yang mengumban bukan cuma tangan Daud. Tapi tangan Tuhan ikut campur. Dia melemparkan dari yang mustahil menjadi mungkin. Itu. Saya berdoa kalau saudara diurapi Tuhan. Maka dalam aspek apapun dalam hidup saudara. Dalam hal yang paling kecil sekalipun Tuhan campur tangan. Dan kalau Tuhan yang campur tangan, dia tukang periuk yang baik. Maka dia bisa jadikan apapun yang saudara kerjakan menjadi hasil yang indah. Yang setuju sama-sama katakan amin. Itu yang dialami orang yang disertai Tuhan. Yang pertama penyertaan apa? Ilahi. Yang gak mungkin jadi mungkin. Itu yang saya alamin dalam kehidupan saya. Saya ngalamin hari-hari ini yang gak mungkin terjadi. Bagi Pastor Michael Gunawan. Gunawan, gundul tapi menawan. Yang tertawa dosa kali saudara yang hina banget. Gak mungkin setiap hari Minggu bisa khotbah depan puluhan ribu orang. Gak mungkin. Siapa sih Pastor Michael Gunawan? Tetapi hari ini tuh terjadi. Kenapa? Karena saya catat campur tangan Tuhan akan membuat kita sadar. Membuat orang lain lihat. Bahwa kalau bukan Tuhan, gak mungkin. Itu yang saya alami. Sorry Bapak Ibu. Kalau bukan karena Tuhan, gak mungkin saya bisa berada di atas mimbar ini. Saya ini orangnya gagap. Saya ini orangnya demam panggung. Saya orangnya ini pemalu. Saya gak punya background. Saya bukan orang yang jenius, bukan orang yang cerdas dulu. Tapi saat ada urapan dari tempat maha tinggi lahir dalam kehidupan seseorang. Ada hal yang mustahil menjadi mungkin yang membuat orang heran dan berkata kalau bukan Tuhan gak bisa. Bagi Pastor Michael Gunawan yang di usia saya segini, dalam kemampuan saya, dalam pengalaman saya, gak mungkin. Gak mungkin. Gak mungkin Pastor Michael Gunawan diundang khotbah di Amerika di beberapa kota. Gak mungkin. Tapi itulah yang terjadi. Karena Tuhan ingin membuktikan dalam kehidupan orang-orang yang diurapin.
bahwa kalau ada campur tangan Tuhan, yang dalam pikiran nalar kita gak mungkin, Tuhan jadikan mungkin karena Tuhan mengasihi orang yang diurapin Tuhan. Itu. Dan yang kedua, kita buka 1 Samuel 18 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Pasti langsung ada yang tanya, kapan Pastor Michael ke Amerika? Jangan kepo, ya kan saudara ya? 1 Samuel 18 ayat yang ke-6, nanti tiba-tiba saudara lihat saya sendiri ya. Salah satu kota pertama mungkin Philadelphia dulu. Ya, kalau Tuhan mengendaki nanti di beberapa kota yang lain. Ya, jadi kalau jemaat ada yang dari sana, nantikan kehadiran saya di sana. 1 Samuel 18 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Tapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil bernyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria, dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya sama-sama dengan saya katakan apa? Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud, dalam konteks hari ini wanita-wanita ini nyanyi, itu kurang lebih kayak lagu itu jadi viral di TikTok. Semuanya pada nari dengan lagu itu. Ya kayak apa gitu ya. Saya gak bisa nari di TikTok saudara ya. Jadi saya gak tahu. Tapi wah jadi viral. Semua tahu. Dalam beberapa hari. Saya tulis gini. Orang yang diurapin Tuhan yang kedua. Apa yang dia alamin. Kemenangan yang dia alamin adalah. Dia ngalamin yang namanya percepatan. Ulangin sama-sama dengan saya. Yang kedua apa saudara? Yang di rumah tulis live percepatan. Jujur untuk Daud bisa menjadi orang yang terkenal. Dikenal seluruh Israel. Butuh waktu yang lama. Kenapa? Karena zaman itu belum ada TikTok, belum ada Instagram, belum ada WA group. Sekarang kalau mau viral, tinggal share di grupnya oma-oma. Pasti di share, pasti di forward saudara. Pasti. Zaman itu belum ada. Dan untuk seseorang bisa jadi terkenal. Gak gampang, apalagi bagi Daud. Tetapi dalam waktu beberapa hari saja satu bangsa bisa kenal dia. Karena dia mengalahkan seorang raksasa namanya siapa? Gak butuh kerja yang keras. Dipercepat sama Tuhan. Bukan berarti dia gak bekerja, dia sangat bekerja. Tapi yang dia gak minta, yang dia gak kerjakan. Tuhan kerjakan bagi dia, itu keren. Ya, saya catat, waktu Tuhan itu gini. Mestinya butuh waktu yang lama. Tetapi dipercepat oleh Tuhan. Mungkin di sini ada anak-anak muda, saya lihat banyak anak-anak muda ya. Saya suka banget kalau lihat banyak anak-anak muda hadir. Mestinya membutuhkan bagi anak-anak muda di tempat ini, mungkin butuh berapa puluh tahun untuk saudara bisa jadi orang sukses. Nah kalau saudara anak muda yang diurapi oleh Tuhan, Tuhan bisa percepat itu dalam beberapa tahun, Tuhan bisa pakai dan berkati saudara. Di sini bapak-bapak mungkin, Pak saingannya terlalu banyak Pak. Aduh Pak semua pada kerja ini, Pak semua ini. Tapi kalau saudara diurapi oleh Tuhan, yang mestinya membutuhkan waktu yang lama, Tuhan bisa lakukan dalam waktu yang lebih cepat. Saya berdoa, saya bernubuat atas hidup saudara. Itu yang akan saudara alamin dalam hidup saudara. Kalau saudara diurapi oleh Tuhan. Gereja ini menerima itu, mengalami itu. Apa sih GSJS itu dulu? Semua orang dulu menghina GSJS. Apa itu gereja 1 jam? Sekarang semua gereja 1 jam. Kita aja yang 1,5 jam sekarang saudara. Gereja ini mengalahkan semua teori-teori buku. Saya dulu sekolah MTH, saya S2 MTH, saya gak pernah tulis. Tapi saya S2 MTH dari STTI Surabaya, Injili. Saya dulu ada pelajaran di S2, dengan jelas pertumbuhan gereja. Ada buku, ada textbook, textbooknya masih di kantor saya. Dan apa yang dialami GSJS 2 tahun ini, itu membuat buku itu jadi gak sesuai gitu. Karena apa yang kita alami hari ini, pergerakan GSJS hari-hari ini, itu mestinya butuh waktu puluhan tahun. Tapi Tuhan kerjakan dalam waktu 2 tahun. Boleh gak kasih tepuk tangan yang paling luar biasa buat Tuhan? Yes. Dan doa saya, bukan cuma gembala, bukan cuma gereja yang ngalamin ini. Tapi doa saya setiap jemaat yang digembalakan di tempat ini, setiap saudara mengalami kemenangan dalam hidup saudara juga. Saudara juga diurapi sama Tuhan. Karena rugi kalau cuma gereja yang diberkati. Tapi gereja yang sehat adalah gerejanya diberkati, jemaatnya juga diberkati. Tapi kita harus bekerja untuk mendapatkan itu. Karena itu hari ini saya mau tutup khotbah saya. Kemenangan orang yang diurapi. Saya mau tunjukkan sama saudara. Kenapa
Tuhan tertarik dengan hati Daud. Nah ini. Kenapa kok Tuhan pilih Daud untuk diurapi? What is it about David yang membuat Tuhan suka sama dia? Saudara, yang pertama kita buka 1 Samuel 16 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-21. 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-21. Lalu Isai mengambil seekor keledai yang dimuat roti, sekirbat anggur, dan seekor anak kambing. Maka dikirimkannya kepada Saul. Ini kan Gojek. Lo lihat. Mengambil seekor keledai, dimuati roti. Ya kan, roti bakar mungkin. Sekirbat anggur, wine. Seekor anak kambing, lamb chop. Ya kan? Maka dikirimkannya lah itu kepada Saul dengan perantaran siapa? Loh, yang disuruh jadi Gojeknya siapa di sini? Daud. Ini GoFood atau GrabFood atau Shopee Food, tergantung saudara tim mana. Diurapi jadi raja, tetap disuruh nganter. Ayat 21. Demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi apa? Loh, nggak salah baca ya. Menjadi apa saudara? Disuruh jadi pembantunya Saul. Diurapin jadi raja. Tapi apa saudara? Jadi pelayannya. Saul sangat mengasihinya. Dan ia menjadi pembawa senjata. Can you imagine? Baru aja diurapin jadi raja. You will be the next king of Israel. Tapi disuruh ngantar makanan. Disuruh jadi kurir. Udah sampai di istana gak boleh pulang, disuruh jadi pembantu. Disuruh bawain pedangnya raja. Padahal dia diurapin jadi raja. Di sini membutuhkan satu kualitas. Ini yang membuat Tuhan tertarik sama hatinya Daud. Yang pertama, catat baik-baik. Boleh saya tanya dulu, siapa di tempat ini mau diurapin sama Tuhan? Boleh angkat tangan, boleh angkat tangan, boleh angkat tangan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Caranya gimana? 2 poin. Yang pertama, dibutuhkan satu kualitas namanya penundukan. Sama-sama ulangin dengan saya, 1, 2, 3. Apa saudara? Penundukan. Yang di rumah tulis di live chat, penundukan. Daud tunduk sama Tuhan. Dan bukan hanya sama Tuhan. Tapi dia tunduk kepada papanya. Isai papanya. Seorang yang gak nganggep Daud. Ada pesta gak diundang. Mungkin di sini ada juga anak-anak yang gak dianggap sama papa mamanya. Mungkin saudara anak kedua, anak ketiga, anak keempat, anak terakhir. Mungkin saudara mungkin gak terlalu diperhatiin sama orang tua saudara. Itu Daud. Dia harus tunduk sama Saul. Siapa Saul? Seorang bos yang jahat sekali. Kok saya bisa ngomong jahat? 1 kali. Saul kan jadi pembantunya. Disuruh main musik. Kan zaman itu belum ada Spotify ya. Jadi yang harus nyanyi gitu. Tiba-tiba Saul lagi makan denger Daud main. Dia dirasukin setan, dia ambil tombak, dilempar ke Daud. Daud hampir mati karena dilemparin tombak sama Saul. Itu bos jahat banget gak sih? Tapi Daud sampai akhir hidupnya tunduk sama Saul. Ini keren saudara. Tampilin poin yang pertama. Saudara mau diurapin oleh Tuhan yang mau katakan amin? Belajar untuk memiliki penundukan. Penundukan bukan sesuatu yang populer yang dikhotbahkan. Enggak populer. Yang populer bicara kebebasan. Saudara, apapun yang saudara mau lakukan, Tuhan yang akan mengampuni karena Dia Bapa yang baik. Itu populer. Kasih karunia, grace. Tapi penundukan gak ada yang mau bahas. Kenapa? Gak populer, jemaat gak suka. Bicara penundukan langsung ganti channel. Biasanya selalu seperti itu. Saya mau kasih tahu saudara, saya bukan anti grace. Saya sangat percaya sekali dengan kasih karunia Tuhan. Tapi jangan sampai kita pakai alasan kasih karunia untuk kita gak ngelakuin firman. Justru kasih karunia itu adalah pemberian Tuhan untuk kita melakukan firman. Yang setuju katakan amin. Nah itu. Tapi khotbah penundukan gak pernah populer. Tapi saya perlu sampaikan karena saya punya tanggung jawab sebagai gembala. Saya bukan cari viewer.
Saya bukan nyenengin jemaat, tapi saya perlu menyampaikan pesan Tuhan bagi setiap jemaat. Yang membuat Tuhan tertarik sama Daud, apa? Dia bisa tunduk. Bukan hanya sama Tuhan, tapi dia bisa tunduk sama Isai. Dia bisa tunduk sama saudaranya Eliab. Waktu Eliab menghina dia cuma diem. Ya udah, aku ngalah. Dia bisa tunduk sama Saul, dia berusaha untuk membunuh dia. Dan inilah kunci kenapa Tuhan memilih Daud. Coba buka 1 Petrus 5 ayat 6. Baca, lihat di screen saudara langsung. Karena itu sama-sama dengan saya baca apa saudara? Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan. Bahasa aslinya, submit yourself. Tundukkanlah dirimu di hadapan Tuhan yang kuat. Supaya kamu, apa saudara? Saudara mau ditinggikan? Saudara mau diangkat sama Tuhan hidupnya? Belajar penundukan. Seperti Daud. Saudara, penundukan di sini sulit untuk dilakukan. Kenapa? Karena saya catat bagian dari penundukan kepada Tuhan juga di dalamnya mengandung tunduk kepada manusia yang Tuhan tempatkan dalam hidup kita. Nah ini bagus ini. Bagian dari tunduk kepada Tuhan adalah apa Bapak Ibu Saudara? Tunduk kepada siapa? Manusia yang Tuhan tempatkan dalam kehidupan kita. Jadi kalau saudara bilang saya tunduk sama Tuhan, bukan cuma kalau di gereja. Tapi di saat di rumah, saat saudara menghadapi orang-orang yang Tuhan tempatkan dalam hidup saudara. Kita juga harus belajar tunduk. Yang mau katakan amin. Saya catat penundukan gak boleh tergantung orangnya. Ya kan, tadi kan tunduk sama manusia. Penundukan gak boleh tergantung manusianya. Baik atau jahat. Tapi tergantung dengan ketaatan kita kepada Tuhan. Amin. Wah kalau khotbah kayak gini aminnya susah saudara. Semua jemaat cuma ngeliatnya. Tapi ini kebenaran firman yang harus saya bagikan sepanjang hari ini. Penundukan gak boleh tergantung orangnya. Tapi tergantung dengan apa? Ketaatan kepada siapa? Kepada Tuhan. Ada firman Tuhan ngomong gini, Efesus 5. Hai istri. Nah ini saya pernah berkati nikah pasti pernah dengar ya. Hai istri. Tanduklah suamimu. Amin. Ada ibu-ibu ngomong amin. Bu jangan ditanduk loh bu. Hai istri apa saudara? Ih ada yang ngomong tunduk lagi bu. Jangan loh bu kasihan. Hai istri. Tunduklah kepada suamimu. Bunyinya gimana? Tunduklah kepada suamimu. Apa ada tambahan? Hai istri tunduklah kepada suamimu kalau dia kasih uang jajan di atas 10 juta. Gitu. Enggak. Tuh, hai istri tunduklah kepada suamimu kalau dia baik. Ada gitu? Hai istri tunduklah kepada suamimu. Artinya, di sini saat kita tunduk, bukan karena suami kita baik. Bukan karena suami kita bisa memberikan apa yang kita mau. Tetapi kita tunduk. Karena kita taat kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Firman Tuhan juga berkata, hai suami, kasihanilah istrimu. Benar? Enggak. Jangan nikah karena kasihan loh pak. Lek are iki gak tak kawin, siapa mau kawin be are ini pak? Ih jangan loh. Firman Tuhan berkata, hai suami apa saudara? Kasih. Kasih sama dengan apa? Kasih bukan omdo. Ada lagunya, jikalau kau sayang, benar-benar sayang. Ah, gitu. Oh cinta, jikalau kau cinta, benar-benar cinta. Jangan katakan atau rasa kau harus tunjukkan. Oh saudara gak pernah dengar lagunya Judika. Oh saudara coba dengar Hillsong ya, GSS Worship gitu ya. Puji Tuhan saudara ya. Mengasihi sama dengan memberi. Ulangin sama-sama dengan saya. Mengasihi sama dengan. Jadi Pak kalau engkau mau taat sama firman ini. Harus banyak memberi kepada istri. Amin. Pak kalau ada berkat. Iyalah Pak belikan istri berlian, belikan dia sepatu, belikan dia tas. Ya percaya boleh katakan amin? Bu kok ikut-ikut bu dari tadi bu? Saya akan ngomong sama bapak-bapak. Tapi kita bukan mengasihi. Pak
kalau dia baik gak usah minta udah tak kasih. No. Pak kalau dia gak cerewet dia gak usah minta udah tak kasih. No. Firman Tuhan berkata, kasihilah istrimu seperti Tuhan mengasihi jemaatnya. It's as simple as that kalau mau tunduk. Hai anak-anak, hormatilah. Hello, hormati siapa? Orang. Dan ini berlaku bukan hanya bagi anak-anak yang di bawah umur 20. Tapi berlaku bagi saudara yang umur 30, 40, 50. Hormati orang tuamu. Bukan hormati orang tuamu kalau dia baik. Hormati orang tuamu kalau dia perhatian. Hormati orang tuamu kalau dia kasih warisan. Ada orang karena orang tuanya bisa kasih warisan baik sama orang tuanya. Iya pak, iya benar, iya. Tapi kalau orang tuanya gak bisa kasih warisan, orang tuanya gak punya duit. Bentak orang tua. Marah-marah sama orang tua. Saya mau katakan orang yang suka bentak orang tua, orang yang gak hormat sama orang tua, gak bisa diurapin sama Tuhan. Perhatikan omongan saya. Kenapa gak tunduk sama firman? Gue selalu berkata, pastor, tapi pastor gak tahu papa saya. Saya gak mau tahu. Firman Tuhan berkata, whatever the reason, hormati orang tua. Jangan sampai terlambat. Nanti di adijasa baru hormat. Wah, bawa bakpao, apeng gitu dibawa. Ini kesukaan papa, telat. Tapi selagi masih ada orang tua, seburuk-buruknya orang tua, kita tetap harus menghormati. Yang setuju katakan amin. Itu namanya tunduk. Dan saya mau katakan kepada saudara, gak gampang. Setuju gak dengan saya? Gak gampang. Untuk kita bisa tetap tunduk kepada suami yang jengkelin, yang keras kepala. Gampang gak bu? Gak gampang. Pak, untuk kita mengasihi istri kita yang gak pernah pengertian sama kita. Selalu nuntut dari kita, selalu marah, selalu ngegas sama kita. Gak gampang. Brother, sister, kita harus menghormatin orang tua yang selalu gak pernah apresiasi kita. Orang tua yang selalu menyia-nyiakan kita. Gak gampang. Karena itu tadi di awal saya bilang, orang diurapin, gak semuanya akan terima. Kenapa? Karena banyak orang akan melewatkan kesempatan diurapi Tuhan. Kenapa? Karena dia gak bisa tunduk. Kenapa? Karena penundukan adalah salah satu konsep yang paling sulit untuk kita lakukan. Memang benar kalau orang yang baik, kita mau baik sama mereka gampang. Tapi firman Tuhan mengajarkan kebalikan dari itu. Pertanyaannya, bisakah kita tunduk kepada apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita? Meskipun seringkali itu tidak menyenangkan kita. Tapi saudara, saya pendeta yang selalu suka kasih solusi. Saya bukan cuma nakut-nakutin, tapi saya kasih solusi. Memang sulit kan untuk kita tunduk sama kehendak Tuhan. Nyakitin daging kita. Tapi caranya gimana untuk membuat lebih gampang? Saya kasih kuncinya. Saya kasih rahasianya. Yaitu supaya kita bisa gampang tunduk. Lakukan ini. Yaitu lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Ulangin sama-sama dengan saya. Apa? Lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Nah, kalau saudara ngadepin suami yang jengkelin, saudara tetap harus tunduk. Jangan lakukan buat dia. Tapi lakukan buat siapa? Kalau saudara harus ngadepin orang tua yang gak pernah pengertian, saudara tetap hormat. Iya pak, iya ma. Jangan lakukan buat mereka, lakukan buat siapa? Dan itu akan lebih gampang. Bapak ibu saudara, kalau saya melayani Tuhan, saya belajar untuk tunduk dalam pelayanan ini. Kalau bukan karena saya lakuin seperti buat Tuhan, saya udah berhenti jadi pendeta. Karena jadi pendeta tuh gak seenak yang saudara bayangin. Apapun yang saya lakukan, selalu dinilai dan selalu dikritik sama netizen. Karena itu saya di sosial media saya gak aktif. Saya gak pernah posting apa-apa. Tapi soalnya selalu ada aja yang kritik, yang komen. Kadang-kadang jadi pendeta repot. Khotbahnya panjang dibilang bertele-tele. Kalau pendek dibilang gak ada bahan. Pendeta pakai dasi panjang dibilang kuno, kok panjang. Dibilang pakai pendek dibilang kayak badut. Saya repot. Kurus dibilang, kayak gak ada berkatnya. Gendut dibilang gak bisa menguasai diri. Emang dia gak tahu yang namanya buah roh. Iya buah roh kan bisa mengendalikan diri. Emang dia gak bisa mengendalikan diri dalam makanannya.
Selalu salah. Saya gak pakai brewok dibilang, wah gak kayak gembala. Pakai brewok ada yang bilang kayak monyet, Pastor Michael. Jadi pendeta repot. Kalau saya gak ngelakuin ini seperti buat Tuhan, saya udah berhenti. Saya bakal ngelakuin pekerjaan yang lain. Saya punya skill yang lain kok. Tapi saya tetap bertahan sampai hari ini. Karena saya lakuin buat Tuhan. Sorry ya Pak, kalau saya ngelakuin buat manusia, kalau saya lakuin buat jemaat yang datang, saya banyak kecewanya. Saya ini orangnya cepat memperhatikan. Saya itu kalau tengah khotbah gini, saya lihat kanan kiri, saya tahu saudara semua ngapain. Kalau ada yang main HP, saya tahu. Saya bisa lihat wajah saudara. Ada yang tidur, ada yang ketiduran, ada yang apa, dengerin firman, catat. Saya itu tahu semua. Itu salah satu karunia saya, saudara. Dan kalau saya lakuin buat manusia, aduh Pak, Bu, kecewa. Tengah khotbah udah semangat ketiduran. Tengah khotbah main handphone. Betapa menyakitkan buat saya. Tapi kalau saya lakukan buat Tuhan, gak apa-apa. Karena saya gak lakuin buat manusia. Saya pernah beberapa tahun yang lalu, saya khotbah di Grand City, di Crystal Room waktu itu. Saya khotbah sore ya jam 3. Saya kebagian khotbah jam 3, WL jam 4. Saya khotbah jam 3, wah saya semangat, wah saudara. Ya, khotbah saya seperti biasanya. Lalu saya ke toilet, nah toiletnya gabung. Saya ke toilet, cepat-cepat karena mau WL. Karena saya gak mau terlalu rame-rame, saya habis khotbah. Saya masuk ke cubicle, saya kunci, saya mau buang air kecil. Tiba-tiba di luar ada 2 om-om masuk. Saya waktu mau buang air kecil, tiba-tiba mereka teriak, gak enak yuk khotbah. Aduh. Orang Surabaya kalau ngomong lebih nyelekit. Kenapa? Ada enak ya itu. Gak enak khotbahnya. Saya mau buang air kecil, berhenti. Saya bilang. Saudara tahu, dibilang, iya, ono Pak Sam lapuk anak saya khotbah. Gak enaknya diulangin 5 kali. 5 menit, saya gak bisa buang air kecil. Soalnya mereka ngomongin saya cuma duduk dengerin. Ngerasa nih saya. Loh saudara. Tapi saya harus WL ibadah berikutnya. Karena waktu itu ibadahnya masih 1 jam. Jadi mau gak mau, saya harus keluar. Mereka lagi ngomongin, saya buka pintu toilet. Mereka lihat saya lihat mereka lihat saya, pandangan kami penuh arti. Muka dia pucat kayak mau stroke saudara. Saya bilang, Tuhan berkati Pak. Ya Tuhan berkati Pastor. Sampai hari ini saya gak ketemu sama orangnya lagi saudara. Sorry ya Pak, kalau saya mau dengerin omongannya orang, saya mau lihat jemaat yang datang, dengerin khotbah saya atau enggak, udah berhenti saya lama. Tapi sekarang karena saya belajar ini, saya jadi pendeta, saudara datang mau dengerin khotbah, gak dengerin khotbah, mau ketiduran, mau ngorok, mau apapun. That's fine. Saudara mau datang, gak datang, saudara mau pindah gereja karena saudara gak suka sama saya. It's fine. Kenapa? Karena saya lakukan gini bukan untuk manusia. Karena saya lakukan ini buat Tuhan. Dan orang yang melakukan buat Tuhan pasti melihat buah yang dahsyat dalam kehidupannya. Kasih tepuk tangan yang paling dahsyat. Jadi saudara nanti pulang hati-hati kalau di toilet ngomongnya ya saudara ya. Kalau saudara melakukan semuanya buat Tuhan, seperti buat Tuhan, semuanya pasti gampang. Sama-sama katakan gampang. Kenapa? Karena kalau kita ngelakuin semua buat Tuhan, pasti penuh sukacita. Kita tunduk, kita lakuin itu. With a grateful heart kita sukacita. Kenapa? Kenapa yang kita lakukan seperti buat Tuhan pasti lebih gampang. Kenapa penuh sukacita? Karena kita cinta sama Tuhan. Saya boleh tanya, boleh angkat tangan, siapa di sini cinta sama Tuhan? Kalau saudara cinta sama Tuhan, tunduk itu gampang. Taat itu gampang. Yang setuju katakan amin. Kalau saudara lagi cinta, ngelakuin apapun pasti lebih gampang. Ya kan? Setuju dengan saya? Kalau orang lagi jatuh cinta ya, lagi pacaran-pacarannya masih muda ya, waduh. Yang laki, yang cewek bilang gini, kok aku harus ke salon kok. Cowoknya ngomong, ya ayo gak apa-apa tak anterin. Ceweknya ngomong, tapi lama loh kok 3 jam. Cowoknya ngomong apa? Gak apa-apa. Tak tungguin, dianterin ke salon, duduk di depan salon laki-laki. Dulu gak ada handphone selalu gini. 4 jam, gak kerasa. Ceweknya keluar rambutnya udah ini. Aduh kok sorry lo lama 4 jam. Aduh kok gak capek. Gak kerasa kalau buat kamu. Ayo coba anaknya udah 4. Istri ngomong kok anterin ke salon. Dianterin ngomong apa? Cok suwe-suwe ya.
Anu rambut yang angel-angel hati pergi salon. Kon lama-lama naik Grab pulang. Ih haleluya. Beda. Kalau lakuin lagi cinta gampang. Coba waktu pacaran kan, lagi muda gitu, cewek turun tangga dituntun, ayo tak tuntun sini, aduh keren sambil kerengkelan, ayo tak tuntun, padahal gak encok, gak apa-apa dia. Tapi ayo turun, wah diantre, ayo hati-hati ya, hati-hati, aduh iya gitu. Ayo coba cucu udah 4, turun tangga, ayo tak kesuwen, wis tuwek, legrek, ayo cepet, wis malam ini. Tapi kalau kita lakuin dengan cinta, jadi gampang yang sulit. Kalau orang cinta sama Tuhan, doa gampang, bukan beban. Coba anak saudara kalau lagi pacaran, pasti kelihatan. Telepon selalu. Aduh, kamu lagi apa sekarang? Ya, waduh, kamu makan apa? Oh, rawon dari mana? Mak ngomong rawon 5 menit. Bahas rawonnya dari mana, rasanya seperti apa, keasinan atau enggak, pakai telur asin atau enggak. Komplit. Tapi coba kalau udah punya anak 4. Teleponnya beda. Pasti kelihatan kalau ngomong sama istrinya. Iya. Wis karepmu aturan, wis aturan sak karepmu terserah wis, karepmu. Dah. Yang tertawa itu biasanya pelaku atau saksi, Saudara. Atau sayangnya korban, Saudara. Loh, ada yang tepuk tangan, haleluya. Loh, kalau kita cinta ngelakuin apapun itu jadi gampang, yang setuju katakan amin. Kalau saudara cinta sama Tuhan, saudara tunduk, itu gampang. Dan kita akan mengalami urapan Tuhan yang dahsyat. Kasih tepuk tangan yang paling luar biasa buat Tuhan. Yes. Yang kedua yang terakhir. 1 Samuel 17 ayat 20. 1 Samuel 17 ayat yang ke-20. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya kambing dombanya kepada seorang saudara? Penjaga. Lalu mengangkat muatan dan pergi seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Yang kedua. Yang pertama, siapa orang yang diurapi? Kenapa Tuhan tertarik sama Daud? Karena yang pertama, saudara tadi barusan kita udah bahas? Tunduk. Yang kedua, karena Daud bisa dipercaya. Ulangin sama-sama dengan saya, 1, 2, 3. Karena Daud bisa saudara? Di rumah tulis live chat bisa dipercaya. Dia disuruh ke medan pertempuran. Dia udah diurapin jadi raja. Tapi tetap jaga 2-3 ekor kambing domba. Bukan cuma itu, disuruh pergi. Masih bawa kambing domba dia, 2-3 ekor. Dititipin sama orang. Jagaan ya, aku mau pergi. Ini namanya orang yang tanggung jawab. Bisa, tampilin lagi poin yang kedua, bisa dipercaya. Banyak orang gak diurapin sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan lihat orang ini gak bisa dipercaya. Daud bisa dipercaya, kelihatan dari mana? Apa cirinya orang yang bisa dipercaya? Yaitu dia tidak meremehkan tanggung jawab. Apa saudara? Tidak pernah sekalipun saudara? Meremehkan tanggung jawab. Pertanyaannya, apa kita ngeremehin tanggung jawab kita? Seringkali saya nggak kelihatan. Orang yang nggak bisa dipercaya itu kayak gini. Mungkin dia kerja sama orang masih. Kalau ada bos, kerjanya bagus. Wah, giat kalau ada bos. Tapi begitu bos sudah gak ada, main TikTok. Gak pernah ngelakuin yang terbaik. Itu orang yang gak bisa dipercaya. Kalau ada orang yang seperti itu, jangan harap saudara diurapin sama Tuhan. Saya harus ngomong apa adanya. Tapi orang yang bisa dipercaya, orang itu tanggung jawab. Ada gak ada bos, ada gak ada orang, dia tetap ngelakuin yang baik. Besar atau kecil, dia tetap ngelakuin yang terbaik secara sama. Banyak orang kelemahannya gini. Kalau besar tanggung jawabnya, kalau kelihatan, pasti ngelakuin yang bagus. Tapi kalau nggak kelihatan, kalau kecil, dia apa adanya, ya asal-asalan. Daud enggak. Diserahin 2-3 ekor kambing domba dijaga. Ada beruang datang, dia nggak lari. Dilawan tuh beruang. Cuma 2 ekor lu bayangin. Bahasa Surabaya itu belani 2 ekor. Ngelawan beruang. Ngelawan singa. Mulutnya dibuka. Itu namanya orang yang bisa dipercaya. Besar, kecil, dikit, banyak. Tetap tidak meremehkan tanggung. Jangan
Jangan cuma tanggung jawab kalau saudara dipercaya sama yang besar, Pak. Jangan kalau besar, proyek besar baru bisa dipercaya. Yang kecil pun lakukan yang terbaik. Yang setuju katakan amin. Saya catat gini. Pemain musik silakan naik lampu. Jangan sampai keinginan kita untuk jadi besar membuat kita tidak mau melakukan yang kecil. Sekali lagi saya ulangin. Jangan sampai keinginan kita untuk jadi besar membuat kita tidak mau melakukan yang apa, saudara? Jangan sampai kita, wah aku kepinginnya besar, aku kepinginnya terkenal, aku kepingin followernya banyak, aku kepingin jadi influencer. Tapi kita gak mau ngelakuin yang kecil. Banyak orang jatuhnya karena itu. Banyak. Kenapa jatuh? Karena saking inginnya, ambisinya mau jadi besar, mau jadi kaya. Dia lupa untuk tanggung jawab dengan yang kecil. Saya diingatkan sama Tuhan tentang ini. Sebagus-bagusnya, setinggi-tingginya Tuhan bawa saya. Saya tetap harus menjaga hati saya untuk tetap mau melakukan yang kecil. Supaya saya tetap bisa dipercaya. Ada orang cuma maunya yang besar. Wah, tapi yang kecil gak mau ngelakuin. Saya selalu berusaha untuk menjaga itu dalam hidup saya. Sampai hari ini, saya tetap mau ngelakuin yang kecil. Saudara tahu slide khotbah dari tadi? Saya kalau punya slide khotbah di bawah setiap minggu. Itu saya yang buat sendiri. Ini yang tadi saya buat tadi malam. Jam 11 malam, sampai malam saya kerjain. Warna-warnanya saya yang pilih sendiri. Saya tetap melakukan. Bisa gak Pastor Michael suruh orang? Bisa. Gampang suruh orang. Tapi meskipun kemanapun Tuhan bawa saya udah jadi gembala pun, saya udah dikenal dimanapun, saya tetap mau ngelakuin yang kecil. Saudara tahu sekolah minggu GSJS? Itu saya yang buat. Bukan staff. Pastor Michael yang ngedit lagu-lagu ini. Tahu yang main piano di lagunya? Di praise and worshipnya sekolah minggu, siapa yang main piano? Saya yang main. Kalau saudara gak percaya, tanya sama guru-guru sekolah minggu. Karena hari itu gak ada, saya ngelakuin. Karena itu kalau ada anak-anak gak sekolah minggu, sedih saya saudara. Karena saya yang buat. Kalau pagi saya datang jam 9, yang lain belum datang, lagu belum diketik, saya yang ketik lagu-lagu tadi. Saya yang terjemahin lagu-lagu itu, saya yang ketik. Bisa gak saya suruh orang? Bisa, saya gembala. Saya pemimpin di tempat ini, saya bisa gaji orang. Tapi saya gak mau, kenapa? Saya takut saya lupa diri. Ada banyak orang udah jadi besar, lupa ngelakuin yang kecil. Saya gak mau. Saya tetap ngelakuin. Dari hal yang paling kecil pun saya mau ngelakuin. Saudara mau suruh saya ngelakuin apapun di gereja ini, saya gak pernah gengsi untuk ngelakuin. Kenapa? Karena saya gak mau 2 tahun ini Tuhan angkat saya, terus 5 tahun saya hilang. Cuma jadi kenangan masa lalu, Pastor Michael Gunawan. Saya gak mau, saya mau Tuhan tetap pakai saya sampai berapa puluh tahun ke depan, sampai saya mati. Saya mau melayani Tuhan. Karena itu sampai kapanpun saya hidup, sampai usia berapapun, saya gak tahu sampai umur berapa saya hidup. Tapi saya gak akan pernah mau melepaskan hal-hal yang kecil. Karena di situ Tuhan bisa lihat tanggung jawab seseorang. Tuhan bisa lihat apakah orang ini benar-benar atau enggak. Sampai hari ini YouTube GSJS thumbnail saya yang buat. Saya ngedit sendiri di rumah. Video-video saya yang buat. Ngedit video khotbah pendeta. Pendeta siapa minggu lalu ada Pak Johan. Saya yang buat. Karena saya gak mau jadi orang yang merasa diri saya udah diurapin. Lalu saya lupa diri. Kalau Tuhan bisa lihat hal itu dalam hati saudara. Orang yang bisa tanggung jawab, orang yang tetap mau ngelakuin yang kecil, Tuhan akan percayakan dengan perkara yang lebih besar. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Kita buka ayat terakhir. Amsal 28 ayat 20, Amsal 28 ayat 20, Amsal 28 ayat 20. Sambil bangkit berdiri untuk menutup ibadah ini. Baca sama-sama dengan saya dengan keras, 1, 2, 3. Orang yang, belum semuanya, orang yang dapat
dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya, hari-hari ini banyak orang yang ingin cepat jadi kaya. Mempercayakan uangnya supaya uangnya bisa dimultiplikasi, supaya cepat kaya, bisa beli jam tangan yang terbaru, bisa beli mobil yang bagus. Tapi dengar saya baik-baik. Firman Tuhan udah peringatin, hati-hati bagi orang yang ingin cepat kaya. Tapi firman Tuhan berkata orang yang bisa dipercaya mendapat banyak apa saudara? Berkat. Pertanyaan saya gini, kalau hari ini Tuhan lihat kita, bisa gak kita dipercaya? Bisa gak Tuhan lihat kita bisa tetap setia dalam perkara kecil? Mungkin saudara berkata dengan saya, Pastor saya dulu kerjaannya cuma kayak gini aja. Loh, emangnya kenapa kalau gitu aja? Lakuin yang terbaik di situ, nanti Tuhan percayakan dengan yang lebih besar. Mungkin saudara berkata, Pastor saya seorang ibu rumah tangga. Saya kerjaannya cuma besarin anak. Gak terlalu berarti. Saya mau katakan kepada saudara, ibu-ibu di sini mungkin engkau gak bekerja, mungkin engkau gak bisa menghasilkan uang seperti suamimu, tetapi apa yang kau lakukan? Kalau engkau diurapin Tuhan, engkau sedang membesarkan seorang anak yang bakal Tuhan pakai luar biasa. Itu mungkin kecil, tapi Tuhan bisa pakai itu untuk memberkati saudara. Adanya Pastor Michael di atas mimbar ini bukan karena cuma saya hebat. Karena ada seorang mama namanya Lani Gunawan. Gak pernah khotbah memang. Tapi apa yang dia lakukan di rumah selama bertahun-tahun. Itu membentuk Pastor Michael untuk jadi berkat buat puluhan ribu orang setiap minggu. Bu, mungkin kelihatannya kecil. Tapi kalau engkau setia dalam itu, engkau akan lihat apa yang engkau tabur, engkau akan tuai. Bapak-bapak di sini mungkin engkau bisnisnya masih kecil. Aduh Pak, gak seberapa, cuma gini aja. Jangan meremehkan hal yang kecil. Hal yang kecil di tangan orang yang diurapi, Tuhan bisa buat jadi besar. Kasih tepuk tangan, jangan nanggung buat tuh. Anak-anak muda dengar ya. Anak-anak muda dalam sekolahmu, dalam pekerjaanmu, mungkin hal itu kecil. Tapi engkau harus bisa dipercaya. Jangan ini cuma ini. No. Saya udah ngalamin sendiri. Saya udah ngalamin dalam hidup saya, kalau orang bisa dipercaya, itu Tuhan akan percayakan dengan lebih besar. Saya hari ini khotbah depan banyak orang. Tapi khotbah saya gak berubah. Meskipun saya khotbah di depan 20 orang. Saya ingat dulu saya pernah khotbah di Tidar, Wisma Agi. Kalau rasanya Jumat gak ada yang tahu. Cara saya khotbah di tempat ibadah paling sepi jam 4 sore di Wisma Agi. Di depan 10-15 orang. Tetap sama dengan cara saya khotbah hari ini. Karena saya gak mau meremehkan yang kecil. Lalu cuma bagus yang besar. Tapi dari paling kecil sampai yang paling besar, kita harus bisa dipercaya. Dan kita akan lihat perkara-perkara yang dahsyat terjadi dalam hidup kita. 2 minggu lagi, tanggal 6 Maret, setelah saya selesai seri khotbah ini, saya mau ngadain doa pengurapan. Bagi saudara yang mau atau gak mau terserah. Kalau saudara mau ikutin, puji Tuhan. Tapi minggu depan saya akan khotbah lagi. Minggu depannya saya akan tutup. Saya berdoa, saya minta sama Tuhan ya dari pagi. Biarlah setiap jemaat yang mendengarkan firman ini, nanti setelah 2 minggu lagi tanggal 6 Maret, Tuhan lihat hati saudara dan Tuhan ngomong, orang ini pantas untuk aku urapi. Dan saudara akan melihat kemenangan-kemenangan besar terjadi di tahun 2022. Tapi pertanyaannya, maukah kita jadi pelaku dari firman ini? Saya gak bisa paksa saudara. Pendeta gak bisa maksakan kehendaknya sama jemaat. Tapi saya sudah sampaikan bagian saya. Sekarang semua saudara, tugasnya hari ini sampai 6 Maret, lakukan bagian saudara. Jadilah orang yang mau tunduk. Jadilah orang yang bisa dipercaya dalam apapun yang saudara kerjakan. Dan saya percaya nanti waktu kita berdoa, urapan dari tempat Maha Tinggi mengalir buat saudara. Saya mau doa buat saudara. Tuhan, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan seperti yang Kau mau. Mungkin terbatas dengan bahasa, mungkin terbatas dengan kemampuan. Tapi biar firman ini memiliki dampak yang baik kepada jemaat. Hamba-Mu berdoa supaya dari tadi hamba-Mu menyampaikan firman, hati-hati di tempat ini jadi tanah yang subur. Supaya benih ini gak sia-sia. Tapi benih ini melahirkan hati-hati seperti Daud
yang Tuhan pandang pantas untuk menerima urapan dari Tuhan. Kami tahu urapan gak bisa diusahakan. Kami tahu urapan gak bisa dimanipulasi. Tapi kami mohon lihat hati kami. Roh Kudus bantu kami. Untuk kami berubah, bantu kami. Untuk kami bukan hanya menjadi pecatat firman. Kami jadi orang-orang yang hanya mendengar tapi gak melakukan. Tapi jadikan kami pelaku-pelaku firman dan mengaplikasikan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya setiap pelaku firman akan melihat buah-buahnya dalam kehidupan. Hamba sudah selesai. Sekarang Roh Kudus bekerjalah. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan yang sudah diberkati oleh firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan.